Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Afirdaus, NIM 83. Di sini saya akan menunjukkan produk dari media pembelajaran interaktif saya, yaitu sebagai tugas UTS Praktikum Multimedia Edukasi berupa implementasi tahapan produksi ke tahapan praproduksi. Perlu diketahui, tahapan praproduksi ini merupakan UTS dari mata kuliah multimedia edukasi, kemudian diimplementasikan ke praktikum ini atau produk saya ini. Oke, langsung saja kita ke produk saya. Kita masuk di sini, story. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa produk ini dibuat menggunakan software Articulate Storyline 3 yang berupa slideshow interaktif, yaitu memiliki tombol-tombol. Oke, langsung saja kita masuk di tampilan awal. Jadi tampilan awal seperti ini, ada tulisan selamat datang, kemudian media pembelajaran interaktif. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nama dan nama sekolah. Nah, kita masukkan nama kita. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini tidak akan bisa di save dan next ketika data di ini masih kosong. Kita coba save dan next. Nah, ini tidak bisa. Jadi di sini harus diisikan secara lengkap. Oke, nama sekolah, tem. Nah, ini baru bisa di save dan next. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi namanya tadi masuk ke sini. Kemudian di sini juga ada tombol informasi penulis. Nah, di sini materinya yaitu media pembelajaran interaktif, pengenalan tipe data primitif pada Java. Kemudian di sini terdapat tombol menu dan juga tombol logout. Nah, kita masuk ke tombol informasi penulis terlebih dahulu. Nah, di sini informasi penulisnya saya sendiri. Kemudian ada nama, NIM, tanggal lahir, kata-kata motivasi. Kita kembali dengan tombol undo di sini. Nah, kita ke menu sini, kemudian kita ingin melihat menu atau subbab dari materi pengenalan tipe data ini. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengenalan algoritma pemrograman. Materi kedua, pengenalan tipe data primitif. Materi ketiga, implementasi tipe data primitif. Oke. Ini bisa dikembali untuk layar tadi ya. Tombol X ini kita coba. Nah, jadi bisa ya. Kita ke menu. Oke. Kita ingin membaca, ini ada tombol baca juga. Nah, jadi kita bisa memilih mana yang ingin kita baca. Materi 1, 2 atau 3. Langsung saja kita ke materi yang pertama ya. Kita baca. Nah, di materi yang pertama terdapat materi 1, pengenalan algoritma pemrograman. Di sini terdapat pilihan. Yang pertama, pengertian algoritma pemrograman. Yang kedua, fungsi algoritma pemrograman. Yang ketiga, contoh algoritma. Langsung masuk ke pengertian algoritma pemrograman. Kita klik. Oke, kita masuk ke pengertian algoritma pemrograman. Nah, di sini terdapat pengertian algoritma pemrograman. Saya bacakan. Algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Dan dalam aktivitas pemrograman, algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Nah, kemudian algoritma pemrograman adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Oke, jika sudah selesai, kita bisa kembali dengan tombol undo ini. Nah,
Materi 1 sudah, kemudian kita masuk ke fungsi algoritma pemrograman. Kita lihat fungsinya. Jadi fungsinya itu seperti ini, teman-teman bisa dibaca sendiri. Kita undo, kemudian ada contoh algoritma. Nah, untuk contoh algoritma ini sangat sederhana ya, yaitu menghitung nilai Y dari persamaan Y 3X plus 8. Jawab. Jadi di sini itu algoritma itu langkah-langkah yang harus diambil itu apa? Yang pertama itu menentukan nilai X pastinya ya. Kemudian hitung nilai Y. Kemudian cetak nilai X dan Y, ketemuan. Oke, ketemu nilai Y. Kita kan di sini mencari nilai Y. Oke, kemudian selesai. Nah, setelah itu kita undo di sini. Nah, sudah ke contoh algoritma, kemudian kita masuk ke materi 2. Nah, gimana cara masuk ke materi 2? Kita masuk ke tombol home ini. Nah, ini akan masuk ke tampilan pemilihan materi-materi tadi. Kita coba tekan. Nah, masuk ke materi sini. Kemudian setelah materi 1 selesai, kita masuk ke materi 2, yaitu pengenalan tipe data primitif. Oke, yaitu tipe data primitif, bukan tipe data semuanya ya. Kemudian kita baca, klik tombol baca. Nah, materi ini muncul seperti ini, sama seperti materi yang pertama tadi. Interface-nya. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu pengertian tipe data sendiri, kemudian macam-macam tipe data primitif. Oke, kita masuk ke pengertian data primitif dulu. Nah, di sini tipe data memiliki pengertian, yaitu sebuah pengklarifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar kompiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Untuk mengembangkan sebuah program, ada beberapa tipe data primitif yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah kita masuk nanti ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke materi 2, macam-macam tipe data primitif. Oke. Nah, di sini tuh macam-macam tipe data primitif itu dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat atau integer, kemudian bilangan pecahan atau floating point, kemudian karakter atau char. Nah, kita masuk ke materi bilangan bulat integer. Nah, kita tekan di sini. Nah, masuk di sini. Nah, bilangan bulat sendiri itu apa? Tipe bilangan integer atau bilangan bulat ini adalah tipe data monumerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 100 dan lain-lain. Oke. Di sini pada bilangan bulat integer terdapat 4 macam lagi, yaitu byte, short, int, dan long. Kemudian kita masuk ke byte. Nah, di sini itu ada pengertian byte, bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian kita ada tombol selanjutnya, ada contohnya. Ini sudah mudah dibaca. Kemudian kita undo lagi. Nah, kita kemudian masuk ke sort, materi sort. Nah, untuk sort bisa teman-teman baca sendiri ya. Untuk contohnya juga kita undo masuk ke in. Nah, untuk in ini ya bisa teman-teman baca sendiri juga. Ini ada tipe datanya, ukuran bitnya, rank, kemudian ada contohnya juga. Kemudian long sama ukuran rank ini jangkauan. Jadi bilangan bulat ini memiliki bagian-bagian lagi, yaitu dari yang terkecil byte ini jangkauannya itu kisaran min 128 sampai 127, jadi sangat terbatas. Jadi untuk melebihi angka 127 atau kurang dari min 128 ini tidak bisa, atau nanti programnya akan error. Untuk
short juga, ini jangkauannya di atasnya tadi lebih banyak. Kemudian untuk integer, ini jauh lebih banyak. Kemudian untuk long, ini sangat banyak, sangat luas. Jadi sangat luas ini. Oke, namun bilangan ini bulat, tidak bisa di koma. Untuk masuk ke materi yang koma, kita masuk ke ini, bilangan pecahan atau floating point. Kita klik di sini. Nah, bilangan pecahan atau floating point ini memiliki pengertian bilangan yang menangani bilangan desimal atau perhitungan secara detail. Nah, di sini ada dua pilihan, float atau double. Kita masuk ke float. Nah, untuk float ini digunakan untuk menandai nilai yang presisi seperti ketelitian tunggal dengan menggunakan penyimpanan 32 bit. Nah, untuk ranknya 3,4 sampai 1038. Nah, kemudian untuk yang double ini lebih besar. Ini kurang lebih 1,8 dikali 10.308. Nah, ini untuk ini sama, cuma perbandingannya itu pada rank, pada jangkauan dan penyimpanan. Untuk float ini 32 bit, kemudian untuk yang double ini 64 bit. Oke, kemudian masuk ke karakter. Nah, ini yang istimewa. Di karakter ini memiliki tipe data karakter tunggal yang biasa didefinisikan dengan tanda petik 1 dan di akhir karakternya. Bisa juga menggunakan tanda petik 2. Nah, di sini itu setiap apapun, jadi karakter itu terserah, di dalamnya nanti ada angka, ada koma, ada huruf. Jadi jika apa itu namanya? Jika kata atau karakter tersebut masih di dalam tanda petik ini, jadi dia akan dibaca sebagai karakter. Jadi seperti itu. Ini selanjutnya itu contoh. Nah, selesai materi 2, kita masuk ke materi ketiga. Caranya masuk ke home, tombolnya diklik. Kemudian kita masuk ke materi 3, kemudian kita baca. Nah, di materi 3 ini yaitu implementasi pada NetBeans ID 8.2, yaitu bilangan bulat. Nah, jadi seperti ini implementasi bitnya, shortcuts, output seperti ini. Jadi ketika kita menuliskan seperti ini, public class byte 1, public static void main string args, kemudian deklarasikan menggunakan byte value 1. Jadi nanti outputnya seperti ini. Selesai byte, kita masuk kita ke short sama seperti ini juga. Ini shortcutnya, ini outputnya. Setelah itu kita masuk ke in. Nah, ini sama saja. Ini bisa dibuktikan ketika kita memasukkan angka-angka yang besar. Jadi ini sederhananya seperti ini. Jadi antara short, in, kemudian long, kemudian apalagi byte, itu sama saja sebenarnya. Cuma yang membedakan itu ranknya atau jangkauan nilainya. Untuk nilai long seperti ini sama saja. Setelah selesai di sini, kita bisa masuk langsung ke sini. Nah, kita bisa. Kemudian kita masuk ke setelah bilangan bulat selesai, kita masuk ke bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini tadi seperti float dan double. Oke, selesai. Masuk ke karakter. Nah, di karakter ini sama saja, cuma ini menggunakan petik 1 atau juga bisa menggunakan petik 2 seperti yang pengertian tadi. Nah, seperti inikah? Seperti inilah produk model media pembelajaran interaktif saya.
Oke, di sini ada tombol logout. Nah, di setiap slide tadi pasti ada tombol logout. Nah, tombol logout ini ketika kita pencet, nah ada pilihan iya atau tidak. Jadi mengantisipasi adanya terpencet tidak sengaja. Nah, untuk tidak kita akan kembali ke layar ini. Nah, jika kita pencet iya, maka akan kita coba. Nah, masuk ke sini. Kita akan mengisi data dari awal. Namun ini data tadi tersimpan. Nah, jadi seperti itulah media belajar interaktif dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.